saya sebagai host yang membuka room ini, mengucapkan terima kasih pada semua partisipan yang ini belum bergabung dan baru mulai instruktur Bu Nur Hayati dan Bu Diana yang sudah hadir. Dan pada kesempatan ini kita akan menyimak pemaparan dari presenter yaitu Pak Nanang Suryana, guru SMP Negeri 3 Wado, yang ini penampilan kedua beliau menjadi presenter, di mana topiknya nanti akan disampaikan tentang redefinisi konsep pahlawan dan nasionalisme pasca pandemi COVID-19. Dan untuk itu saya akan serahkan terlebih dahulu kepada Bu Ai Dedi selaku moderator. Silakan Bu Ai. Terima kasih Pak Usep atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore ini hari Senin 20 April 2020. Alhamdulillah kami bisa kembali bergabung di acara penugasan. Dalam hal ini saya bertugas sebagai moderator mendampingi Pak Nanang Suryana yang beliau bertugas di SMP Negeri 3 Waduk sebagai presenter. Ya, adapun judul makalah ataupun isi dari kegiatan hari ini berkenaan dengan redefinisi konsep kepahlawanan dan nasionalisme pasca pandemi COVID-19. Beliau berlatar belakang IPS sehingga redefinisi konsep kepahlawanan ini dalam penerapan pembelajaran IPS. Untuk efektivitas waktu, kepada Pak Nanang saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jelas nggak Pusep ya suara? Waalaikumsalam. Jelas, ya, silakan Pak. Ya. Takut trouble di sini, yang penting mas suara dulu masuk. Alhamdulillah kita dapat bertatap sua di dunia maya. Untuk yang kedua kali saya akan memaparkan satu tema yang memang berkaitan dengan apa yang sedang kita alami saat ini, yaitu tentang mendefinisikan ulang gitu ya, meluaskan kembali pengertian-pengertian konsep kepahlawanan dan nasionalisme nanti pasca pandemi COVID-19. Kenapa pasca? Karena sekarang kita masih melihat fenomena-fenomena maupun isu-isunya ya. Saya lihat isu-isu mengenai konsep pahlawan, nasionalisme akan bergeser sedikit setelah kita mengalami pandemi COVID-19. Ini tema ini diangkat ya. Saya melihat ada beberapa fenomena di mana perang saat ini ya tidak harus melulu perang melawan menggunakan senjata melawan musuh yang nyata. Ternyata perang saat ini kita sering menyebutnya perang melawan virus corona gitu kan ya, di televisi maupun di berita-berita itu kita menganggap ini sebagai perang. Sekarang kita melawan musuh yang tidak nyata, musuh yang sangat kecil sekali dan tidak bisa diperangi atau dilawan dengan senjata sehebat nuklir apapun gitu ya. Jadi akan terjadi perluasan makna atau konsep kepahlawanan dan nasionalisme nanti saat COVID-19 selesai ya. Kita lihat di sini ada beberapa gambar tokoh-tokoh, ada dokter, ada perawat yang memang saat ini menjadi ujung tombak ya, menjadi tentara ya, menjadi tentara dalam memerangi musuh kita saat ini yaitu COVID-19. Sehingga saya memunculkan tema ini ya, karena saya melihat sekarang penghargaan terhadap
tokoh-tokoh seperti dokter, perawat itu semakin meningkat ya. Mereka dianggap sebagai pahlawan utama sekarang ini kan. Sehingga konsep pahlawan yang selama ini kita bayangkan sebagai sebagai pahlawan di bidang militer, tentara atau politisi, sekarang mulai bergeser ke pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Sebelumnya ini ada pengertian pahlawan yang saya kutip dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Memang di sini sudah mencakup konsepnya sudah cukup luas ya. Bukan hanya dia yang berjasa mempertahankan kemerdekaan atau berjuang di bidang politik militer, tapi dia juga ya. Suaranya masuk? Halo? Layarnya masih yang depan ini. Belum maju, belum ini, belum berubah layarnya. Masih yang depan. Layarnya, Pak. Masih itu ya? Mungkin. Ya udah. Udah ini. Pengertian pahlawan. Ya sudah berubah, Pak. Ya ini ya. Jadi pengertian pahlawan menurut sudah berubah ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 itu adalah warga negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan, lalu meninggal dunia gugur demi membela bangsa dan negara, atau semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi ada tiga ya di sini, sebenarnya ada tiga ciri-ciri pahlawan itu. Yang pertama, secara aktif mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, beliau gugur gitu ya, atau mungkin meninggal tapi dia sangat berjasa. Yang kedua, melakukan tindakan kepahlawanan. Mungkin kalau kita masuk dokter yang sekarang, perawat itu masuk ke kategori melakukan tindakan kepahlawanan. Jadi tindakan kepahlawanan itu tindakan seseorang yang melebihi batas kewajibannya gitu ya, sehingga membahayakan sampai mengorbankan jiwa dan raganya. Yang ketiga, menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Lalu siapakah pahlawan? Ini ada beberapa gambar. Ada Cut Nyadin ini, gambar Cut Nyadin, ada Pangeran Kornel. Yang satu sudah masuk menjadi pahlawan nasional, Cut Nyadin. Yang Pangeran Kornel ditolak ya. Ini pernah diajukan ya, Pangeran Kornel menjadi pahlawan nasional tapi ditolak. Ada satu syarat yang tidak bisa dipenuhi dari Pangeran Kornel untuk menjadi pahlawan nasional. Ya, salah satu syaratnya itu bekerja sama dengan Belanda ya, walaupun dalam artian positif sebenarnya ya. Jadi Pangeran Kornel dianggap bekerja sama dengan penjajah Belanda. Jadi salah satu syarat itu tidak pernah bekerja sama atau mengkhianati bangsa sendiri kan gitu ya. Konsep pahlawan dalam Undang-Undang Nomor 20. Halo, Mas ada? Iya masih ya. Pak, silakan. Ini gambar slide berikutnya ada beberapa tokoh ya yang dalam kategori sekarang bisa masuk ke kategori pahlawan ya. Di sini pahlawan, kategori konsep pahlawannya masih konsep pahlawan secara umum. Ada Maekala ini ya, ada 3 dokter yang meninggal, ada guru, ini ada Nelson Mandela, ada tentara, ada dokter, ada Bunda Teresa. Ini dianggap sebagai pahlawan-pahlawan yang masuk kategori pahlawan kemanusiaan maupun pahlawan suatu bangsa ya. Ini ciri-ciri pahlawan: berani, rela berkorban, membela kebenaran dan keadilan, cinta tanah air, tanggung jawab dan teguh pendirian. Dan masih banyak lagi ciri-ciri pahlawan yang bisa disebutkan di sini. Nah, ini saya analisis karena saya cari di literatur, di ini belum ada yang mengkategorikan ya. Kategori pahlawan nasional dilihat dari beberapa kategori. Pertama ini saya membuat 2 kategori. Yang pertama gender. Ternyata pahlawan nasional
yang sudah diakui itu hanya 12 ya, sedangkan 167-nya laki-laki. Indonesia itu mempunyai pahlawan nasional yang paling banyak di dunia ya. Ada 179. Bahkan ada negara yang belum punya pahlawan nasional ya. Ada juga seperti Thailand, itu masih bingung dia. Mau mengangkat pahlawan nasionalnya masih bingung karena mereka kan tidak pernah dijajah ya. Kalau raja kan udah tidak lagi masuk kategori itulah karena sudah karena keturunan. Di sini ada, jadi laki-laki masih mendominasi ya, karena ini pahlawan nasional itu kalau kita lihat ke yang di sampingnya ya, diagram yang sampingnya itu ternyata pahlawan nasional itu berlatar belakang militer dan politik itu mendominasi ya, hampir sekitar 70-80%. Sedangkan perempuan kan akses ke militer maupun politik kan zaman ya masih belum optimal ya, masih belum bagus ya, sehingga wajar apabila pahlawan nasional berdasarkan gender itu masih sangat sedikit. Di sini kita masuknya kan seperti Cut Nyadin, ya Ageng Serang, yang terbaru itu Siti Hartinah ya, istri Presiden Soeharto, masuk ke kategori pahlawan nasional. Sedangkan ini di diagram yang ini, yang sampingnya itu militer dan politik sangat besar ya, di atas 70. Keagamaan yang didominasi oleh ya, NU Muhammadiyah 15 ya. Lalu ada juga yang Kristianinya, lalu seniman atau penyair ada 4, seperti pencipta lagu Indonesia Raya masuk kategori ini. Ada ilmuwan pendidik ya, ada 11. Biasanya penemu atau penemu profesor, dan tapi guru belum ada ya, guru SMP, SMA, SD, TK belum ada menjadi pahlawan nasional ya. Lalu dokter juga ada ya, sebelum ada kejadian ini ternyata dokter ada. Dalam artian di sini bukan gelarnya ya, tapi bidang perjuangannya ya. Jadi penemu di sini ada penemu alat ya, ada penemu penyakit dan sebagainya. Ini kategorinya kategori pahlawan nasional yang ada saat ini. Jadi pahlawan nasional di kita itu sudah hampir 179 ya, paling banyak di dunia. Sedangkan nasionalisme sendiri bisa dipahami ya, sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri ya. Nasionalisme itu adalah keinginan kolektif untuk bersatu karena dilandasi oleh berbagai faktor, misalnya karena etnis, seperti Jepang kan, China itu kan karena etnis, lebih banyak karena etnis dan ras ya, atau karena nasib, sejarah seperti Indonesia ya. Amerika itu adalah nasionalisme karena sejarah ya. Berikutnya tantangan nasionalisme. Ini sudah rubah slide-nya Pak Ustaz? Halo? Iya Pak. Ya, tantangan nasionalisme ya saat ini. Kita lihat masih pengertian. Ya. Yang ambil pengertian nasionalisme ya. Oh, masih pengertian. Oh ya. Belum berubah ya? Belum. Aduh, ini. Ya. Belum juga. Belum juga rubah. Aduh. Ya, sudah. Ya, tantangan nasionalisme. Udah gambar. Ya. Tantangan nasionalisme yang akan kita hadapi pada era ini adalah yang pertama jelas globalisasi ya. Globalisasi itu antitesis dari nasionalisme sebenarnya ya. Karena globalisasi kan dunia semakin terbuka ya, semua dunia semakin tidak ada tanpa batas ya. Sedangkan nasionalisme kan dunia itu dibatasi oleh geopolitik ya, oleh negara bangsa ya, nation state. Sedangkan globalisasi adalah paham
tentang dunia yang semakin menyatu ya, tidak ada lagi batas-batas negara, batas-batas budaya, sehingga globalisasi kalau tidak dihadapi dengan tepat akan menjadi ancaman bagi nasionalisme kita ya, terutama secara budaya ya. Budaya, nilai-nilai akan cepat sangat terkikis ya, sedangkan fisik, kewilayahan mungkin bisa dipertahankan ya, sehingga kita harus tepat dalam menghadapi globalisasi ya, untuk mempertahankan nasionalisme. Yang berikutnya, tantangan yang berikutnya adalah kemiskinan dan kebodohan ya. Semakin miskin sebuah bangsa, maka akan semakin runtuh, semakin cepat runtuh bangsa tersebut ya. Sehingga sekarang banyak negara-negara yang sudah dikuasai secara ekonomi ya, negara-negara Afrika, Sri Lanka, terutama oleh Cina ya, dengan kekuatan ekonominya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan nasionalisme, salah satu cara kita adalah dengan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan ya. Yang berikutnya adalah revolusi 4.0. Di sini juga jelas karena hubungannya dengan globalisasi akan dapat mengikis nasionalisme. Di sini ada separatisme, ada korupsi, nepotisme, ada individualisme. Itu semuanya akan jelas menjadi tantangan kita dalam mempertahankan paham atau nilai-nilai nasionalisme kebangsaan kita. Ini udah rubah lagi, Pak Ustadz, sudah rubah? Ya, sudah rubah, Pak. Sudah rubah. Aduh. Yang berikutnya, kita lihat slide berikutnya. Ini ada konsep kepahlawanan. Jadi ada beberapa yang bergeser sedikit ya. Sebenarnya kalau dalam tataran teoritis mungkin akan tetap sama ya. Tetapi dalam tataran praktis dalam masyarakat ada pergeseran nilai-nilai kepahlawan itu sendiri. Yang pertama, kita nanti lebih mengutamakan pahlawan kemanusiaan ya, karena ini sifatnya universal, tidak terbatas negara, tidak terbatas budaya, agama maupun suku bangsa ya. Pahlawan kemanusiaan akan terus diterima oleh masyarakat ya. Kita ambil contoh begini, tahun 63 itu kan oleh Presiden Soekarno diangkat pahlawan nasional Alimin ya, tokoh PKI. Kan itu tidak bisa dicabut lagi. Sebenarnya kalau pahlawan nasional itu susah untuk dicabut ya. Sehingga kalau pahlawan berlatar belakang politik militer akan menimbulkan perdebatan kalau misalnya ada perubahan-perubahan politik maupun ideologi ya. Tapi kalau pahlawan kemanusiaan dia akan relatif lebih abadi ya. Nelson Mandela kan sebenarnya bukan secara politiknya dia berjuang, tapi dia lebih memperlihatkan aspek-aspek kemanusiaan, menentang diskriminasi sosial, sehingga dia dianggap sebagai pahlawan kemanusiaan yang diakui oleh warga dunia ya. Jadi nanti pahlawan kemanusiaan akan lebih dihargai dan lebih abadi lah, taruhlah begitu. Yang kedua, nanti pahlawan tidak harus muncul dari posisi militer maupun politik saja, seperti yang kita lihat dari daftar pahlawan nasional yang kita punyai ya. Semua bisa menjadi pahlawan, bisa dokter, guru, atau yang lainnya lah gitu ya. Yang berikutnya nanti nilai-nilai kepahlawan ini harus mengandung aspek logika dan rasional ya. Artinya kita tidak bisa memunculkan pahlawan hanya karena alasan-alasan politik maupun kekuasaan. Jadi harus ada aspek-aspek logika nasionalnya. Dan itu memang sekarang mulai ditempuh dengan persyaratan yang sangat ketat untuk memunculkan atau mengajukan seseorang menjadi pahlawan nasional. Yang berikutnya ada tanggung jawab dan kepedulian sosial, harus mengandung nilai itu, menjunjung tinggi nilai dan moral, berani dan rela berkorban. Ini lebih relatif tidak bergeser ya.
Lalu konsep nasionalisme yang akan sedikit bergeser, mungkin ada beberapa ya setelah pasca pandemi COVID-19 ini. Di sini ada nasionalisme kita itu harus berlandas pada toleransi dan moderasi ya. Karena inilah yang akan menghancurkan nasionalisme apabila kita tidak mengedepankan toleransi dan moderasi. Toleransi terhadap selain kelompok, selain agama, selain ras, suku bangsa dan sebagainya. Moderasi dia berada di tengah-tengah ya, tidak terlalu ekstrim ke kanan atau ke kiri gitu ya. Dia akan memperkuat rasa nasionalisme. Lalu cinta tanah air dan bangsa ini jelas menjadi yang terbaik di setiap profesi, karena inilah yang akan mengedepankan sebuah bangsa di antara bangsa yang lain. India, China itu menjadi yang terdepan di Asia karena mereka banyak melahirkan para ilmuwan, para pemenang Nobel, dan itulah yang membuat bangsa menjadi besar. Sedangkan bangsa kita masih belum punya ya peraih Nobel ilmiah atau Nobel sastra dan sebagainya. Dan makanya kita masih belum masuk kategori negara besar ya. Penguasaan iptek gitu ya. Siapa yang menguasai iptek, dia yang akan menjadi negara yang maju ya. Sehingga dia mempunyai rasa nasionalisme yang kuat. Berikutnya, taat dan patuh pada kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi rakyat. Jadi nasionalisme sekarang harus diajarkan kepada anak untuk selalu mengikuti atau taat dan patuh ya terhadap pemerintah yang positif tentunya menurut secara umum kan ya, tujuan melindungi rakyat. Di luar kontroversi lah gitu ya. Kalau misalnya sekarang kita social distancing gitu ya kita ikuti karena itu adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi rakyat. Siapapun pemerintahnya, apapun partainya, ya kita harus taat. Ya. Itu adalah akan mempertebal rasa nasionalisme kita. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita diajarkan bahwa kita harus bersama untuk melakukan apa yang disebut dengan perang melawan COVID-19 ini. Ya. Tidak ada lagi perbedaan, misalnya perbedaan politik, perbedaan paham kalau kita melawan musuh yang sama. Menjunjung nilai agama, budaya dan adat istiadat, menjunjung perdamaian dunia, ini adalah konsep-konsep nasionalisme pasca pandemi COVID-19. Ada yang tetap, ada yang meluas, ada yang bergeser, ada yang semakin mendalam. Ini baru ide-ide gagasan tema-tema yang diajukan sekarang ini ya. Saya juga masih ini melempar ide saja, melempar gagasan. Belum melakukan pendalaman lebih lanjut. Dan saya lihat ya nggak tahu ini apakah sudah ada pembahasan ilmiah tentang ini. Saya juga nggak tahu karena saya browsing di internet juga nggak ada gitu ya. Ini hanya mengajukan tema mengenai, saya lihat ada fenomena seperti ini. Ini sedikit penerapan seperti Pak Usep bilang, ini saya sudah tema-temanya umum, coba diterapkan sesuai dengan disiplin ilmu saya gitu ya, atau mata pelajaran yang saya ampu ya IPS. Di sini konsep-konsep pahlawan nasionalisme yang tadi saya jabarkan itu bisa dimasukkan ke pengembangan materi ya, tentang nasionalisme dan kepahlawanan, sejarah kalau di IPS ya. Lalu kita bisa memasukkan tokoh-tokoh dalam perang COVID-19 ini, saya sebut begitu, ke dalam materi juga kepada dalam misalnya LKS biasanya kan ada LKS mengenai tokoh dan sebagainya, atau dalam bentuk-bentuk cerita yang bisa kita sampaikan untuk memotivasi anak, mengembangkan nilai-nilai karakter anak, terutama nilai karakter pahlawan dan nasionalisme. Nah, ini pengembangan karakter bisa berdasarkan kasus pandemi COVID-19. Jadi bisa dimunculkan
bisa dinaikkan gitu ya, karakter-karakter yang bisa dikembangkan berdasarkan kasus pandemi, misalnya rela berkorban kan ya, eh, bertanggung jawab secara profesi dan sosial dan sebagainya, ini bisa dimasukkan. Lalu pengembangan pembelajaran digital, ternyata pandemi COVID-19 ada hikmahnya ya, seperti saya itu kan jarang menggunakan pembelajaran online ke anak ya, selain karena kondisinya kurang memungkinkan ke anak-anaknya juga, jaringan dan sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi ini ya, saya berusaha untuk mencoba mengikuti arus teknologi ya, dengan mengembangkan pembelajaran online ke anak-anak ya, terutama ke yang bisa aja, yang bisa diterapkan oleh anak. Mungkin itu Pak Usep, pemaparan ini melempar gagasan, ide saja, karena ini belum menjadi hasil penelitian atau penemuan tentang hal-hal ini. Saya ingin melemparkan sedikit isu-isu, wacana-wacana mengenai nasionalisme dan nilai-nilai kepahlawanan yang saya lihat ada perubahan, pergeseran setelah terjadinya atau ketika terjadinya pandemi COVID-19. Halo, Pak Ustaz? Bu Ya, Aing ya, Pak. Bu Aing moderator ya. Ya, terima kasih Pak Nanang. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa Ya, terima sampaikan. kasih sudah memaparkan. Ya, cukup jelas Pak. Ya. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu partisipan dan Ibu instruktur yang saya hormati, Pak Nanang sudah memaparkan presentasinya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi pahlawan masa yang akan datang karena upaya-upaya kita di masa sekarang. Untuk sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu silahkan. Barangkali tidak tanya jawab juga, tanggapan atau menguatkan, Pak Nanang boleh ya? Boleh. Ini kita sharing di sini. Hanya ya, saya melempar isu wacana, jadi bukan sesuatu yang teori atau apa ya. Ini kita membahas, mendiskusikan saja ya tentang wacana isu-isu ini ya. Halo? Ya. Ya. Bapak dan Ibu boleh secara langsung dipersilahkan. Sesi tanya jawab sudah dibuka. Ataupun misalnya mau melalui chat juga, insya Allah saya bisa membacakannya Bapak. Ya. Sambil menunggu Pak. Ada kolega-kolega yang masuk juga, ini teman-teman guru saya. Teman-teman. Ada Bu Pipi, ada yang bukan peserta tapi masuk ke room. Alhamdulillah ya. Mohon izin pada Ibu instruktur. Alhamdulillah wilujeng sumping. Bu Pipi, Pak Maman ya. Mangga bila aya nu bade berwacana atau memberikan gagasan ya, kita lihat fenomena kita kan, kita punya pahlawan baru, para dokter, para perawat gitu ya. Dan iya Pak. Dan sekarang mungkin lebih penting garda terdepan sekarang ya. Iya. Ya. Boleh nanya ya? Ya, silakan. Boleh nanya Panang ya? Ya, boleh lah, siapa aja yang nanya. Kalau yang lembaga yang menentukan seorang itu bisa. Ya. Oh? Ya. Bisa angkat? Ya, mangga, kedengaran. Ini tentang lembaga atau institusi mana, siapa yang Ya, menurut Ibu persilahkan Ibu Nurhayati izin bertanya, mangga Bu. Mangga Bu. Numpang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Bu Aideti, Pananang ya, materina menggugah dalam kondisi pandemik seperti ini, melihat berita-berita ya, di mass media itu, terutama ini tentang garda terdepan ya, Pananang ya. Betul. Kak Kuping sonten abi Pak? Alhamdulillah jelas Bu.
Jelas. Oh iya, iya ya. Ini Ibu jelas Saya kan? Bu, ya, iya. berbicara mengenai pahlawan nih ya, Ya. saya agak tergelitik ini. Kalau zaman dulu ya Pak Nanang, Ya. zaman dulu di saat kita kan mengenal nih ada pahlawan revolusi Ya, ya. betul. Ya. Ya, halo, Ya, halo, ya. putus-putus ya, Enggak. putus-putus nggak? Jelas, jelas kalau Ya di di sini, saya, jelas. oh enggak ya. Ya. Jelas Ya, Bu, silakan. oh ya, kita mengenal ada pahlawan revolusi. Nah, Ya. dalam menghadapi kondisi 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 pandemik ini, apakah apa namanya pemberian gelar ya? Ya, betul. Saya lebih ke arah pemberian gelarnya nih, pemberian gelar yang dulu-dulu biasanya ditetapkan oleh pemerintah terhadap Ya. orang-orang yang memang sudah berjuang dan sudah berjasa bagi negara ya, Ya. entah itu merebut kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini. Nah, sekarang dalam kondisi pandemik apa namanya COVID-19 ini, Ya. kalau menurut Pak Nanang ini eh, katakanlah suatu penghargaan ya, Ya. penghargaan kepada orang-orang yang memang sudah Ya. berjuang di Ya. garda terdepan yang tadi sempat dibahas oleh Pak Nanang itu dalam bentuk apa? Apakah dinyatakan sebagai pahlawan COVID Ya. misalkan, Ya. ya? Terus untuk lembaga resminya, Ya. lembaga resmi kan itu biasanya suka ada surat-surat Ya. keterangan lah ya, Betul. atau memang hanya sebatas bahwa mereka sudah apa namanya sudah mengorbankan waktu, tenaga, fisik ya, dan meninggalkan keluarga sehingga dinyatakan apa namanya cocok atau pantas dinyatakan sebagai pahlawan. Ya. Tapi secara resmi ini ya, Ya. secara resminya Ya. dari pihak pemerintah itu bagaimana sebetulnya mengupayakan seseorang atau beberapa kelompok orang ini bisa dinyatakan sebagai pahlawan. Seperti halnya zaman-zaman dulu gitu. Betul. Itu aja mungkin Pak Nanang ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima Ya. kasih Ibu. Ya, Yang hatur sudah nuhun jelas? Pak Ya, Nanang. alhamdulillah Ya, jelas, bisa jelas langsung semua. dijawab. Ya. Ya, Silahkan. terima kasih Ibu Instruktur. Mungkin bisa disatukan dengan pertanyaan Pak Usep tadi ya, hampir ada satu jenis gitu ya. Jadi memang seperti yang dikatakan Ibu Instruktur, terjadi perubahan-perubahan dalam memaknai pahlawan ya, konsep pahlawan. Kalau dulu mungkin pahlawan itu masih kita konotasikan sebagai orang yang berjuang, merebut, mempertahankan kemerdekaan ya, sehingga dominasinya kan di militer, di politik. Kalau sekarang banyak yang bermunculan itu banyak juga yang diusulkan dari kalangan ekonom, kalangan agama ya, kalangan perempuan ya. Dan pengajuan gelar itu bisa di dua pihak ya. Ada yang pertama diajukan dari bawah gitu ya, biasanya pemerintah daerah. Bisa juga dilakukan oleh pemerintah pusat langsung melalui sekretariat negara ya. Tapi memang persyaratannya harus melalui kajian ilmiah dulu ya, kajian ilmiah, penelitian dan sebagainya. Jadi tidak langsung bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional tanpa ada dokumen ilmiahnya ya. Halo, ini masih terdengar? Halo? Halo? Ya, terdengar Pak. Oh iya. Jadi ada dua Cuma cara ya untuk pengajuan gelar pahlawan itu ya. Yang puncaknya itu kan pahlawan nasional ya. Kalau ada gelar-gelar di bawahnya kan ada yang Satya Lancana yang seperti kita terima 10 tahun, 20 tahun, ada yang Satya yang Pratama gitu ya, yang gelar-gelar di atasnya itu kan ada. Yang tertinggi kan gelar pahlawan nasional ya. Dan itu bisa diusulkan oleh daerah. Biasanya misalnya kita Sumedang pernah mengusulkan Pangeran Kornel ya untuk jadi pahlawan nasional. Dilakukan penelitian oleh Unpad ya, oleh Departemen Sejarah Unpad, dinyatakan misalnya masuk ke kriteria, diajukan, lalu diseminarkan dan sebagainya. Tapi kemudian misalnya ditolak karena ada beberapa persyarat yang tidak masuk kriteria, ya gagal itu ya. Tapi banyak yang juga yang lolos.
bisa juga oleh pemerintah pusat langsung melihat misalnya karena jasanya sangat luar biasa, jasanya terhadap bangsa melebihi kewajiban, melebihi apa yang harus dia kerjakan, atau memberikan penemuan-penemuan bisa langsung oleh pemerintah pusat melalui sekretariat negara. Tapi ya itu tahapan awalnya itu harus melalui kajian-kajian ilmiah. Dan mengenai fenomena sekarang, ya para dokter, para garda terdepan dari perang ini bisa diangkat menjadi pahlawan, walaupun mungkin untuk jadi pahlawan nasional membutuhkan proses ya. Tapi untuk pahlawan dalam arti yang lebih ke sosial kan, kalau pahlawan nasional kan ada proses politiknya ya. Kalau pahlawan dalam artian masyarakat yang memberikan gelar gitu ya, itu kan tidak membutuhkan proses. Dan biasanya itu sekarang banyak terjadi, misalnya Gubernur Jawa Tengah mau menyediakan makam pahlawan untuk para dokter katanya ya, para dokter, para perawat yang meninggal waktu perang ini akan disediakan tanah dan disebut dengan makam pahlawan gitu ya. Walaupun itu menjadi kontroversi ya, bukannya melindungi dokter perawat dengan alat, malah mau disediakan kuburannya kan, banyak yang kontroversi ya. Jadi itu sudah memberikan penghargaan walaupun secara tidak politik atau resmi gitu ya. Kita sekarang di TV lihat standing applause untuk para tokoh nasional dunia terhadap para dokter dan perawat atau tenaga medis ya. Jadi bisa saja diusulkan Bu ya nanti. Cuman kalau terlalu banyak mungkin, karena pahlawan itu kan mesti individu-individu, walaupun mungkin ada pahlawan revolusi, tapi kan pemberian gelarnya secara individu ya, hanya disebutnya pahlawan revolusi misalnya, tapi diberikan gelarnya per individu. Jadi perlu pengajuannya banyak nanti kalau dokternya. Sekarang udah 32 dokter kata saya browsing itu, dan kalau itu misalnya diajukan bisa saja ya oleh pemerintah daerahnya atau oleh pemerintah pusat, dan mungkin dilakukan proses seperti biasa gitu ya. Halo? Ya Pak. Ini ada pertanyaan Bu di chat ada. Ya, ada pertanyaan lanjutan Pak. Ya. Ini langsung saja Bu. Silakan ya. Bapak dari Ibu Sena. Kira-kira banyak sedikitnya pahlawan dalam suatu negara, termasuk adanya yang mendapat hadiah Nobel, apakah cerminan terhadap kemajuan suatu negara? Ya. Ini ya dari Bu Sena ya. Ya kalau ya, menurut pendapat, halo? Terima kasih Bu Sena, silakan ya. Bapak. Kalau menurut pendapat saya, ya langsung Bapak ya. Silakan. Kalau pahlawannya itu dalam arti misalnya seperti tadi saya katakan, pahlawan yang pahlawan kemanusiaan yang di dalamnya mencakup ilmuwan, penemu obat, penemu teknologi itu kan, itu mungkin saja jadi cerminan juga sebagai suatu kemajuan suatu bangsa ya. Negara-negara yang maju sekarang ini yang paling banyak kan Amerika, yang paling banyak menghasilkan peraih Nobel ya. Ada India juga banyak, Jerman, Perancis kan, itu kan rata-rata dalam artian negara maju di bidang teknologi lah seperti India, walaupun secara India mungkin kalau kategori ekonomi masih kurang ya, tapi dia secara ilmuwan teknologinya tinggi ya. India juga kan punya salah satu dari sedikit negara yang punya teknologi nuklir ya, bersama Pakistan, Cina ya, Amerika. Jadi bisa juga. Tapi kalau untuk pahlawan yang bersifat nation itu tidak mencerminkan juga ya, mencerminkan kemajuan suatu negara. Karena kan hanya dibatasi oleh satu negara ya, satu wilayah negara. Kita kan misalnya Stalin, Lenin kan pahlawan nasional Rusia, tapi kan kita tidak mengakui kan, hanya sebatas di
Rusia. Ya. Kalau misalnya apa Cut Nyadi gitu kan hanya sebatas di Indonesia, tidak menjadi pahlawan secara global gitu ya. Biasanya pahlawan-pahlawan global itu pahlawan-pahlawan di bidang kemanusiaan kayak Nelson Mandela, kayak apa Dalai Lama gitu ya. Itu biasanya bukan aspek agama politik yang mereka perjuangkan, tapi perjuangan terhadap diskriminasi dan sebagainya yang biasanya ya yang dijadikan penghargaan global terhadap para tokoh tersebut ya. Mungkin itu siap, mungkin yang lain bisa menanggapi, kan ini kan umum-umum saja ya, temanya bukan sesuatu yang spesifik ini gitu ya, hanya umum dan hasil dari beberapa wacana saja. Halo? Ya Pak, Ya, mungkin itu ya. kedengaran cuman suaranya agak pelan. Oh iya. Bagaimana Ibu Sena atas tanggapan yang Ya. Pak Nanang sudah sampaikan barusan berkenaan dengan penghargaan ya terhadap penelitian yang dilakukan sehingga mendapatkan hadiah Nobel. Ya. Sudah kayak Pak, terima kasih kata Bu Sena. Ya. Mungkin yang Bisa dilanjut? Mau tanya Bu Ai. Kamu saja Bangga. Tunggu saja, Bangga. Wilujeng Sumping Pak. Aduh, bentar ya terlambat Pak Nanang, Pak Oh, Mai, Pak. sareng Pak Yosep. Oh. Tapi nembe lebat 10 menit kapengkar pangitannya. Oh. Kita menarik Pak Nanang tentang pahlawan ya. Ya. Ya, Ya, betul. Mungkin apa yang disampaikan Pak Nanang ini, ya ini tentang pahlawan memang kalau yang kita tahu kan umumnya adalah pahlawan itu berperang zaman dulu ya melawan Belanda gitu. Ya. Nah, saya kira kan sekarang sudah berubah ya. Ya. Zamannya sudah berubah, kondisi sudah berubah. Mungkin tidak ada perang lagi Pak Nanang ya. Ya, betul. Saya setuju Pak Nanang. Jadi memang kita harus membuat satu apa ya, ya gelar untuk kepahlawanan itu dalam apa kondisi zaman modern sekarang ya. Betul. Jadi yang pahlawan itu kan tidak identik harus memangku senjata begitu ya. Sedangkan mungkin itu untuk orang yang di militer lah gitu ya. Kalau kita kan mungkin sipil Ya. agak kesulitan kalau kriteria pahlawannya seperti itu, dan perlu betul ada satu perubahan paradigma tentang pahlawanan zaman sekarang gitu ya. Ya. Seperti yang mungkin disukai oleh Pak Nanang kan ini sekarang betul dokter-dokter yang atau perawat-perawat yang bekerja di garda terdepan melawan COVID Corona juga itu merupakan satu Ya. hal yang positif ya kaitannya, karena bisa jadikan sebagai kriteria pahlawan gitu ya. Ya, betul.